Nah, jadi untuk pertama kali ya, kita akan men-setting akses poinnya dulu, jangan sampai salah agar bisa nantinya di-share ke klien atau ke guru atau ke laptop wali kelas. Tentunya kita harus masuk dulu ke akses point ataupun router yang kita punyai. Ya, berbagai caranya banyak ya. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun settingannya, berapa banyak kita kembalikan ke akses point ke sini. Settingannya akses point. Ya, jangan sebagai repeat atau dan lain-lain, kita pindahkan ke akses point. Kalau sudah kita setting ke akses point, jangan lupa namanya ya, jangan lupa namanya. Kalau saya pakainya jalur gitu ya, jalur CRDM guru misalkan di sini. Guru. Nah, misalkan gitu. Passwordnya juga sama. Nah, kalau sudah, tentunya kita akan sekarang menentukan IP-nya. Karena RDM IP-nya adalah 192.168.0.250, maka tentunya akses point kita juga kan akses point ada yang settingannya 1 ini ya, nih. Nah, kita ganti dengan 0. Nah, gini. Dan biasanya bawaannya di sini 254 gitu biasanya. Karena biasanya kan mentok di ujung 255 ya. Terserah ini, kalau saya di 251 misalkan nggak apa-apa. Pokoknya akses point kita settingannya di 192.168.0, terserah lah ya. Kalau sudah ya sudah disimpan saja. Itu adalah settingan akses pointnya ya. Dan selanjutnya kita akan men-setting virtual mesinnya atau P-box-nya. Settingan adapter 1 dan adapter 2-nya. Mari kita lanjutkan. Nah, sebelum kita men-setting virtual box-nya atau virtual mesinnya, kita setting dulu IP address, Ethernet, Network and Sharing Center. Nah, karena saya menggunakan dua-duanya menggunakan kabel, ini kabel internet IndiHome ini ya, langsung ke motherboard biasanya di sini. Saya kasih tentunya 0 ya, kalau saya kasih IP nanti nggak connect dengan IndiHome atau dengan internet. Nah, ini menggunakan port LAN yang kedua. Jadi di CPU saya ada 2 port ya, port motherboard untuk internet, port USB LAN ini ya untuk akses point yang saya udah colokin. Jadi ada dua Ethernet ya, 2 LAN. Ini LAN IndiHome, ini LAN akses point. Nah, LAN akses point kita kasih IP ya. Nah, kita kasih IP 192.168.0. Biasanya 199 kalau untuk klien ataupun lain-lain itu ya, biasanya ini untuk IP access point ini ya, IP access point. Nah, kayak gini. Oke. Pakai yang lain katanya, oke lah. Saya pakai 119 aja lah ini. Nah, 119. Pakai yang lain lagi boleh sih, terserah berapa ya, 178 lah gitu. Yang penting jangan 200, itu milik KNBK, 212 milik AKMI, terserah ya. Nih boleh. Kalau sudah, kita lanjut ke settingan virtual box-nya. Sebagai gambaran, kita akan men-setting VDI RDM dari server ya, dipancarkan melalui akses point dan diterima oleh klien atau laptop guru. Jadi gambarannya seperti ini. Dari server dipancarkan oleh akses point, diterima oleh klien atau guru. Baik, selanjutnya kita akan membuat settingan adapternya. Seperti biasa, ini udah umum ya, saya buat RDM aja lah. Ini Linux seperti biasa, arahkan ke Debian 44 bit. Lanjut, dan saya pakai 8 GB ya. Nah ini di 409 biasa ya, ambil biasa PDA yang sudah kita ekstrak. PDA-nya saya buat yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita buat settingan adapternya. Ini seperti biasa, kita akan tambah kecepatannya ya di 3 core
Jangan sampai kena ke merah ini, jangan boleh ya. Ingat nggak boleh. Di sini juga harusnya kita di sini. Jauh dari wilayah merah ini, jauh dari garis merah ini jauh. Kalau dekat di sini biasanya settingan dekat-dekat merah itu RDM nggak masuk. Masukin NSM juga nggak masuk. Token Anda salah, NSM tidak terdeteksi lah apa karena padahal ini terlalu dekat ke sini gitu ya. Di sini karena kita akan share ke klien, ini kan untuk pribadi ya. Kita pakai adapter terbridge atau bridge adapter. Nah, di sini kita arahin kemana? Nah, ini ada dua nih. Realtek apa RD970. Nah, kita cek ya. Kita cek sebenarnya posisi si access point kita itu ada di mana gitu ya. Biasa internet ceng adapter option. Nah, di sini di mana nih? Ini kan virtual host nih ya. Nah, berarti ada di sini nih. RD9700. Kalau kita cek, ini ada IP-nya yang sudah kita kasih IP tadi. Ini yang nama IP access point. Nah, 178 kan yang sudah kita tadi buat ya. Berarti kita akan men-settingnya ke sini ya, RD 700 karena saya menggunakan ini namanya USB LAN ini untuk access point. Nah, gitu. Adapter 2-nya jangan lupa ini ke internet atau NAT. Udah, seperti itu settingannya dan kita akan ngetes masuk nggak gitu ya. Dan nanti setelah ini kita akan coba cek di klien ya, apakah di klien connect nggak dengan menggunakan access point yang sudah kita buat tadi ya. Nama access point-nya adalah RDM jalur C untuk guru gitu kan. Oke. Nah, ini video udah siap ya. Selamat datang ya, selamat datang di, kalau kita close ya, selamat datang di aplikasi RDM. Kemudian kita panggil di server 192.168 biasa. Masukkan ini ya, masuk. Nah, ini server udah siap. Ini kebetulan saya udah selesai ya. Tinggal ngirim nilai ini, udah selesai semua tuh. Tinggal kirim. Oke, lanjut, kita akan buka di klien ya. Sekali lagi gambaran skemanya. Dari server kita pancarkan melalui access point. Dari access point dipancarkan secara offline ke klien. Dan tentunya si server harus ada asupan internet ya. Harus ada asupan internet ya, walaupun tethering dari handphone atau Android. Dipancarkan secara offline ke access point dan diterima secara offline lagi oleh guru-guru atau wali kelas. Itu gambarannya. Sekarang kita akan coba di laptop guru-guru. Sekarang kita akan membuka di laptop klien. Nah, kita arahkan ke sini ya, ke WiFi jalur C RDM guru. Nah, kalau sudah connect, no internet. Ini jangan kaget nih, tulisannya no internet. Memang tidak ada internetnya kan karena offline. Ini access point ya. Jadi nggak ada internetnya. Kalau sudah connect, tentunya dengan status no internet tuh ya. Di sini juga tanda seru tuh. Tanda seru di apa namanya? Tuh, nggak di WiFi-nya tanda seru ya, menandakan tidak ada internet, atau mungkin menandakan bola dunia yang nggak ada internetnya itu, yang di bola dunia kadang-kadang. Nah, sekarang kita panggil ya di Chrome. Kita panggil di Chrome, ketikkan 192.168 dan connect. Tuh, dengan status offline. Nah, jadi terbukti ya, dengan access point bisa masuk. Nah, bagi yang tidak mempunyai access point, tidak mempunyai hub, hanya punya kabel jaringan aja misalkan, pengen di-share ke satu klien ya, ke satu klien guru aja, karena kalau di laptop ribet juga ya, ya admin, ya guru lah, pokoknya ribet. Pengen di-share ke satu saja laptop untuk membantu kinerja RDM-nya biar terpisah. Maka Bapak Ibu cukup menggunakan kabel RJ45 dengan disetting cross. Disetting cross, yang di servernya dikasih IP yang ini. Sama tetap ya. Tetap nanti kan ada muncul kayak gini. Nah, ini. Nah, ini. Ini dikasih IP yang
kabel menuju laptopnya dikasih IP. Nah, gitu ya. Begitupun laptop yang di klien atau di ruang guru lagi. Di gurunya kita kasih IP lagi. Kita lanjut. Nah, ini adalah laptop klien ya, langsung nyolokinnya ke sini tuh. Ya, dari server langsung ke klien tanpa menggunakan hub atau access point. Kita lihat. Tidak terhubung ya. Tidak terhubung ke access point tidak kan? Ke internet juga tidak kan? Nah, kita akan menghubungkannya ke sini melalui jalur RJ45 cross. Nah, ini settingannya cross. Kita kasih IP lagi di sini. Kalau yang tadi di server 117 di sini 116 nih, 116 tuh. 116 ya. Nah, 116. Kemudian kita akan panggil apakah bisa menggunakan RJ45 cross langsung dari server ke laptop, dan bisa. Ini adalah hasil tidak menggunakan access point, tidak menggunakan hub, tapi langsung menggunakan kabel cross.